Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Kiranya kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa yang menjadi kekayaan sejati itu apa? Kekayaan hidup, kekayaan itu yang sejati itu sebetulnya apa? Nah, kalau kita runut dari bacaan yang pertama tadi, kekayaan yang sejati itu adalah kebijaksanaan. Roh pengertian. Jadi kalau orang bijaksana, lalu kebijaksanaan itulah yang menentukan hidupnya. Lalu kekayaan yang juga ditekankan dalam bacaan yang kedua tadi apa? Firman Allah. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, di situ kekayaan sejati itu sederhana, yaitu kebijaksanaan firman Allah. Dan nanti juga akan ditegaskan di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Coba kita lihat apa yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh orang yang datang kepada Yesus tadi. Dia bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi untuk selamat, untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu apa yang harus dilakukan? Dan lihat bagaimana orang muda tadi ditanya oleh Yesus, apa perintah dari Musa? Tentu sudah mengetahui, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu dan seterusnya. Dia di situ orang tadi ternyata sudah melakukan itu. Sederhananya sudah melakukan hidup keagamaan. Kita orang Katolik mungkin sudah melakukan hidup keagamaan kita sebagai orang Katolik. Pergi ke gereja, berdoa dan seterusnya. Melakukan apa yang menjadi perintah dari agama itu. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi persoalan? Ternyata orang tadi sudah mengatakan itu, sudah menjalankan sejak masa muda. Nah, lihat bagaimana Yesus kemudian memandang dia. Yesus memandang dia, mengasihinya, dan menyampaikan apa yang kurang. Jadi yang pertama tadi, dia melakukan hidup keagamaan. Lalu Yesus ingin memberikan yang lebih dari itu. Yaitu apa? Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi di situ Yesus menawarkan harta yang lebih daripada yang dimiliki sekarang di dunia ini. Harta yang lebih itu apa? Hidup kerohanian. Dia melepaskan apa yang menjadi miliknya, melepaskan harta yang dia milikan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Inilah tawaran yang diberikan oleh Yesus kepada orang tadi. Jadi Yesus menawarkan jalan kerohanian, kekayaan kerohanian, kekayaan yang sejati. Apakah orang muda tadi atau orang tadi menjawab tawaran itu? Enggak. Dia mendengar perkataan itu mukanya menjadi muram, menjadi sedih, lalu pergi dengan sedih. Karena apa? Banyak hartanya. Lihat di situ, orang tadi menjadi sedih, pergi dengan sedih karena apa? Karena terlekat oleh harta duniawi. Karena hartanya banyak dan itu tidak mau dia lepaskan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hidup keagamaan dengan hidup rohani. Hidup keagamaan itu usaha dari manusia menuju Allah. Tetapi hidup rohani itu kan kita membiarkan diri kita dibimbing, dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Yesus. Nah, orang tadi sebetulnya dituntun oleh Yesus untuk mendapatkan kekayaan yang sejati. Tetapi dia tidak mau. Maka dia pergi dengan sedih. Sebab hartanya banyak. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih,
kemudian apa yang disimpulkan oleh Yesus? Alangkah sukarnya orang masuk ke dalam kerajaan surga. Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, di situ ada sesuatu yang bisa kita renungkan. Bagaimana dia memperlihatkan lebih mudah seekor unta memasuki lubang jarum. Nah, kita bisa belajar dari sini bagaimana hidup kerohanian di mana orang itu membiarkan diri untuk dibimbing, dituntun oleh Allah menuju kepada hidup yang sejati. Namun kadang-kadang itu tidak mudah. Dan itu butuh kita sendiri yang membuka diri untuk dibimbing, untuk didampingi. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan kasih, kalau pada hari ini kita merayakan ulang tahun Gereja Katolik Kampung Sawah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari lahirnya Gereja Katolik Kampung Sawah. Lihat, dibedakan antara Gereja Servatius, Gereja Antonius ya. Yang pertama adalah Gereja Katolik Kampung Sawah. Itu ditandai dengan 18 orang Katolik, orang Kampung Sawah yang dibaptis pada tanggal 6 Oktober 1896. Jadi sejak baptisan itulah maka Gereja Katolik Kampung Sawah ini lahir, dan itulah kita menghitungnya dari 1896 sampai sekarang 125 tahun. Ini perjalanan iman yang luar biasa. Kalau dulu 18 orang, terus pernah kosong sama sekali di gereja kita itu. Jadi nggak ada umat. 1910, 1911, 12, 14 itu umat di sini kosong. Nah, kemudian naik lagi, naik turun, pasang surut. Dan itulah kita mengalami perjalanan peziaran yang memang tidak mudah. Tetapi perjalanan itu kalau ditempuh, itu membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan. Maka itulah yang membuat gereja kita bertumbuh, gereja Katolik bertumbuh. Maka kita ingin mensyukurinya, pertumbuhan perkembangan ini. Kalau kita lihat dari data Biduk, umat Kampung Sawah sekarang kan 11.851 lebih kan, menurut data Biduk ya. Nah, dengan demikian itu berapa kali lipat dari 18 orang yang dulu dibaptis? Berapa kali lipat? Banyak kali lipat. Nah, berarti apa? Berarti ada sesuatu yang berkembang, yang bertumbuh, kerohanian yang bertumbuh. Dan itu pasti karena kita menghayatinya. Oleh karena itu perjalanan sejarah ini menjadi bagian dari hidup kita sebagai umat Katolik Kampung Sawah. Oleh karena itu pada tahun ini ada 2 penanda yang kita buat dalam merayakan ulang tahun. Yaitu yang pertama itu mewujudkan, memvisualkan sejarah Gereja Katolik Kampung Sawah dengan mural. Kalau nanti Bapak Ibu melihat di jalan masuk ke arah aula itu, di samping kiri dan kanan itu perjalanan dari awal sampai sekarang. Dan ini tentu menjadi hal yang luar biasa yang bisa kita nikmati keindahannya, perjuangannya, lalu bagaimana orang mau berbagi, dan itu bisa dirasakan. Lalu yang kedua, kita juga akan memberi penandaan di depan sana itu, di depan bendera itu adalah untuk Taman Bhinneka. Kenapa? Karena kita itu 100% Indonesia dan 100% Katolik. Berarti cinta tanah air. Itu juga masuk dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, cinta tanah air. Dan sebagai penanda kita ingin memberikan penanda pada ulang tahun 125 tahun ini. Nah, dengan demikian kita juga semakin bisa disadarkan akan makna sejarah iman, sejarah peziaran umat Katolik Kampung Sawah, dan juga bagaimana kita menghayati hidup sebagai warga negara Republik Indonesia.
Ibu bapak saudara yang kasih, bagaimana kita bisa semakin mengisi dan memberi arti bagi ulang tahun gereja kita. Gereja kita itu sudah punya nama, ya berubah ya. Dulu Santo Antonius Padua, terus tahun 96, 1994, 1995, 96 itu menjadi gereja Santo Servatius. Dan sampai sekarang yang dikenal gereja Santo Servatius. Nah, ibu bapak saudara yang kasih, tentu ini menjadi hal yang perlu kita syukuri. Kalau kita sekarang itu semakin kita dalami, kita semakin menghayati iklim yang selalu saya sampaikan. Iklimnya apa? Gembira, bersyukur, dan terlibat. Itu luar biasa kalau kita hayati. Nanti di sana juga akan ada tulisan, ya dikutip dari surat Santo Paulus kepada umat di Filipi, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah, bersyukurlah karena Tuhan itu setia. Kita bersyukur karena Tuhan setia mendampingi kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita sungguh bersyukur atas ulang tahun 125 tahun Gereja Katolik Kampung Sawah ini, sekaligus kita diajak untuk memandang ke depan. Di tengah situasi pandemi corona ini, di tengah situasi perkembangan situasi digital ini, kita juga diajak ke sana untuk mengubah cara berpikir kita, mengubah cara merasa kita, dan juga cara bertindak kita. Kita selalu diberi kesempatan untuk membaharui jati diri kita sebagai orang Katolik. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli blewah, jangan lupa beli apokat. Cakep. 125 tahun Gereja Katolik Kampung Sawah. Semoga umat semakin menjadi berkat. Kita hening sejenak untuk merenungkan, meresapkan apa yang menjadi sabda Tuhan untuk kita masing-masing.